Para rawuh, jelas kita datang ke sini hanya satu karena Gus Baha, dan itu karena ilmunya. Sebab kalau orangnya masih ganteng saya dengan beliau itu. Kalau orangnya, jadi kita itu jelas sekali Pak Kapolres, ini dunia santri yang dimuliakan ilmunya. Ya kalau Gus Baha itu fisiknya kelambi elek. Nah niki wes, jadi lebah ilmu luar biasa. Orang memuliakan ilmu, dzul ilmi dimuliakan itu wajib. Mbah Mun ngendikan sapa wae ngormati kiai niku mesti mulya. Saharati Fir'aun, tukang sihire Fir'aun ketika mau didu karo Nabi Musa, tukang sihir matur karo Nabi Musa, qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo Nabi Musa njenengan rumiyin napa kula riyin. Nabi Musa dawuh bal alqu, kamu dulu. Lan ini karena tukang sihirnya Fir'aun menghormati Nabi Musa, mereka mendapatkan hidayah masuk Islam wa ahsanu islamahum. Khalid bin Walid demikian pula Abbas menunjukkan orang Madinah ke rumahnya Nabi, akhirnya fahadahullah mendapatkan hidayah. Jadi ngormati kiai itu wajib. Sapa sing ngormati kiai mulia, sapa sing ngormati kiai ya lengser. Luar biasa ngormati. Ya Allah, kiai kok di amplop-amplop. Padahal dalam kitab itu paling bagus-bagusnya sodako kepada kiai, artinya ahli thariqah, sufi, itu bagus-bagusnya sodako. Nah sekarang siapa kalau thariqah ahli dzikir bukan kiai? Ya, kiai, loh Anda harus tahu, saya kalau dapat amplop saya buang amplopnya, isinya saya kasih ke yatim piatu. Oh bagus sekali, yatim piatu. Lah istri saya yatim piatu. Kesuwen, monggo sarang-sarang kita menyerap ilmu Gus Baha. Pokoknya Gus entekno ilmu sing anyar-anyar, sing lawas-lawas isi akeh YouTube. Turun niki Gus Baha santri kesayangannya Mbah Maimun, secara nasab masih tepung karo Mbah Said Gedongan, saking Mbah Mutamakin, saking Kiai Said Kudus niku dadi siji karo Gus Baha. Cuma tua saya itu. Jadi menang tua orang menang ilmu, orang menang tua kudu hormat Gus, tua soalnya. Kula hormati sampean li ajli ilmik wala jenengan hormati kula li ajli sinni. Pekatan mawon matur nuwun rawe Gus, matur nuwun sangat. Gus Baha sudah mengatakan saya mau uzlah, tidak akan. Saya jawab uzlah apa azal. Gus harus ke Kempek, yo dulur yo podo alumni sarange kalah beliau gitu. Alhamdulillah, dan ini bukan yang terakhir. Matur nuwun, jazakumullah. Matur Pak Kapolres, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Teng ngerso para keluarga besar Kiai Haji Akil Sirot, wabil khusus teng wau niki pernah paman kalian kula. Terus gada otoritas meksa. Tapi itu saya keren ning Bihan malah pernah mbah gitu. Nggih pernah mbah nggih putrine guru kula niku dimanfaatno beliau kayak gitu. Nggih sedanten para habaib wonten Mas Arif Kapolres sedanten ingkang kula hormati. Niki paling kula ngisi nampung 20 menit niku mun top niku mun. Dados katanya niku ahlul ilmi dihormati tapi nyatane dipeksa.
Atau memang banyak paradok ya, paradok dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir. Gitu. Kalau tak cerita tentang pertama tentang Ki Akil sing al ma'ruf bi ahli nahwi. Nahwu riyen di era dulu itu dadekno tiyang dadi wali. Sampai disebut hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Tetes orang-orang baik niku ketika usul teng pangeran nyebut Allah la ilaha illallah mboten saged. Sagete namung nyebut dhamir sya'an niku hu. Akhirnya kathah toreko sing ha hu niku gara-gara ahli nahwu niku. Nah, disebut fa'uribat makna dhamiris sya'ni. Jadi ngelafatkan la ilaha illallah tidak bisa tapi hu bisa. Mergi ke Jawa ini tukang ngakali, terus hukum ini diakali. Sakjane teke hadis ini mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati. Lan la ilaha mati ra radi kaya ateis. Ora ana pangeran maujud mati. Sampean kan gak iso janjian mbek Israel. Kan mboten saged weanan, mboten saged kong kali kong. Nah, daripada la ilaha niku resiko karena takut mati pas la ilaha dereng illallah. Terus Ki Jawa mulai nalkin ngangge Allah. Tapi Allah sarasan itu tidak mewakili la ilaha illallah. Akhirnya diambil dhamir sya'an fa'alam annahu la ilaha illallah. Niku asal usulnya. Cuma kebetulan toreko kita tidak jalur itu, tidak jalur yang lewat dhamir napa sya'an. Tapi sementing tadi dawe Kiai Mustafa, sementing kita tahu secara ilmu. Terus nomor kali cerita uzlah wow. Kalau memang benar-benar uzlah. Terus kalau nu diundang acara-acara publik kemarin di Habib Jindan gitu, hanya di palako ilmiah. Kemarin terakhir beliau ngerayu ini jari marrotan wahidah. Ini saya pegang. Dan itu dicatat di Loh Mahfud. Dan ciri utama kiai itu tidak membatalkan perjanjian. Jenengan jauh marrotan wahidah Mas nih. Ben gelem. Terus ngeten kula cerita sithik tentang ilmu yang sering kula utarakan. Di antara kitab yang dipakai guru-guru kita sing dilanggengi Mbah Mun Maus itu kitab Ihya. Kula dari sekian cerita Ihya yang paling kula kenang niku bahwa ternyata Allah itu andaikan boleh dibahasakan niku cara berpikir tuh dalam bahasa tafsir disebut tanazul niku wong ben kaya orang kebanyakan. Saya ulang lagi supaya orang tuh kayak orang nopo kebanyakan. Ada dua ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoi cung ning neraka piye rasane syarru makan mboten enak Gusti. Terus mbek pangeran diken balik ya wis kono cung mlayu balik nang neraka. Niku tiange lari kencang sekencang-kencangnya. Semangate sumeneng ape kon balik ning neraka. Ditakoki mbek pangeran, "Lho cung kon mara neraka kok seneng?" Kula nu pun kapok Gusti, kula nu nyesal ketika di dunia nak jenengan utus niku lelat-lelet. Niki kula tobat dengan bukti dikan jenengan teng neraka kula mlayu. Lho nu pangeran akhirnya haru wong kok semangate mlebu neraka kaya ngono. Mergo diperintah pangeran. Ya dados niki ijazah jenengan akan mlebu neraka jenengan sing semangat nggih. Karena zaman ning donya sering diperintah Allah mboten napa? Semangat. Nah niku kemungkinane dibarno, kemungkinane dipanggil. Lah yang niku terus dipanggil oleh Allah. Ya wis kaya wong apik, tak kongkon nurut tenan, semangat tenan, terus diken mlebu swarga. Nah niki ijazah pertama nggih. Dinaken mlebu neraka sing napa? Semangat. Sing kedua niku dipanggil niku plengakan lelat-lelet. Kados kula diutus Gus Mus niki nelpon kula mboten purun akhirnya ning Bika jare matur Gus Subak turuti ya aku diamuk Bika jare Bapak. Dados niki melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke mriki. Aduh repot wong kempek niku. Repot. Mungkin di sepuro ngoten. Yang kedua niku diken mlebu neraka malih ku lelat-lelet ndelok pangeran mboten semangat. Ditakoki mbek pangeran. Kenapa kamu tidak semangat? Saya itu tidak pernah ngira jenengan yang baik
sudah masukkan saya ke surga, kemudian jenengan nyuruh lagi saya ke neraka. Saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu. Terus Allah nggih, ana indadzoni abdibi. Ya serapopo, swarga ya swarga. Ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk nopo? Swarga. Terus kita tidak pernah tahu napa Gustofa ngundang kula nyeneng wong akeh ganjaran, napa meksa wong alim dosa, mboten ngerti kula carane. Karena dalam ilmu usul fikih, kembali ke usul fikih, kula nu gak ada khazanah kathah tentang debate pangeran kalian nabi ini. Kathah, mboten satu dua contoh di beberapa kitab tafsir. Suatu saat kula sering cerita niki, suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. Kamu mau apa? Mau matikan jenengan? Kata Nabi Ibrahim, harro'aital khalil yumitu khalilah. Mosok aku kekasih pangeran dipateni, mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai, orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel matur teng pangeran. Cara politiknya ngeten, wow sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser dari beliau. Ono. Nah kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten mawon, dadi mboten berpikir ruwet-ruwet. Terus Israel kan mboten biasa logika, kayak kan malaikat itu SOP kan, mboten biasa logika. Akhirnya matur pangeran, kata Ibrahim, masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang dicintai. Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu, lebih pinter. Terus kan ketika Allah fakullahu, katakan ke Ibrahim, harlo aital khalil yakrohu ayal ko khalilah. Mosok jari seneng aku kok ketemu aku rawani, jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean angepin mati monggo ngake ilmu sing niki. Wong jari seneng pangeran kok rawani ketemu pangeran. Jeneng, nah, seneng ketemu. Ibrahim seneng terus akhir. Yo mati saiki ora apa-apa mati saiki. Terus kedua, niki cerita karena ini pondok ilmu, orang harus biasa pakai logika usul fikih. Politik juga gitu. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh ra oleh politik, kue ridho dipimpin wong fasik-fasik kabeh. Ya, mboten ngerti, mbok sing bener dis pokoke ngoten. Yes, itu memang logika usul napa? Fikih. Logika usul napa? Fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel niku materinya saking bumi. Pertama sing diutus Jibril. Jibril ambekan qabdatan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah. Maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu. Antasinani. Kalau ngarepe Gustofa dari ahli nahwu terus kula niki tak goleki tenan pancen syanahu mun mutaaddi bi nafsi. Mungkin nek dibuli ku antusinani kok panjang nanti cerita. Saya tidak ingin bagian dari saya diambil, kok aku bolong. Iku cara bumi itu sudah masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah, dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikail juga sama. Tapi ketika Israel, ini Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adat billah, tetap diambil. A'udzu billahi minka antasinani, saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, mencidrai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udzu billah alla unaffidhu amroh. Saya juga a'udzu billah diperintah Allah kok tidak kasil. Kudu kasil. Lah saya tidak tahu yang benar istilahnya Jibril apa istilahnya Israel. Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya nggih, nak bojone jelas khawatir kiainya kecobaan itu jelas. Tapi banyak kiai itu nggih khawatir tenan. Kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama, hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi kita saged diwalik. Ustaz-ustaz sing mane pas-pasan niku kowe ridho nak kecoba. Sampean milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang
insya Allah itu salah sebetulnya, tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini, gini iki dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampeyan nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Sepantese wong awam yo ora paham, nak paham dadi kiai. Terus biasa mawon, sampeyan nak ora paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasud. Terus rivalitas perkara. Nah cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik ke zaman bodho iku angger kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah, ndak bisa dihindari, niku pun sunatullah. Terus kembali lagi ya. Logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungok nonton. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang, ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyangu gadah kesalahan. Niku dokumen kesalahan niku maddul basar, sepanjang mata melihat. Wes ngoten jumlahnya 99 bok. Kayak apa banyaknya? Per bok maddul basar, sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Azolamat kakatabati, jangan-jangan malaikat saya sentimen, kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak Gusti. Afalaka udhurun, jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan, enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja, kamu punya ini. Itu hanya satu box, ya kira-kira kayak tempat jam tangan ini. Enggak, kamu punya ini, cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang dengan kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam. Orang ini juga bilang, Gusti sudah ada usah ditimbang, nggak ngefek, itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi, karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu semalannya kok pengajian ini ya ono istilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal, tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Sepuro. Di sepuro insyaallah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya tidak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Dibanding asmane Allah Ta'ala sesuatu itu tidak ada nilainya, pasti menang Allah Ta'ala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak berdosa, bersalah mojo iki-iki. Dan kalau Anda dosa misalnya catatannya satu box, terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Enggak berani. Nah, saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Bareng ono wong ngaku mbah, ya mbah tenan wae. Ya terus ngoten, kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun. Ya. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang makso putu. Itu mbah model opo. Nah saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh maksa napa putu. Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di barno. Ini ora putu lagi asik-asik dolanan. Rene kon nyapu. Nah, itu udah jenis mbah yang baik. Lantas kalau suwun lah ngaji usul fikih yang serius, karena itu menjadikan kita bermartabat. Kulo niku sering lepas jenazah tangga-tangga kulo nggih penggene delok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang yo ngapalo tikus sing liwat dhuwure saking ora ana penggawean. Tapi kulo nang lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "HP opo lho Gus, angger bengi ku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa." Terus kulo matur, ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal ma'asiyah. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak melakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mau kaji betul usul fikih,
Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa taroka qiyamal lail. Tapi bahasakan taroka zina, wa tarokal ghibah, wa taroka kada wa kada minal ma'asi. Keren buatan? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amen turu, kiai kok guyon suwengi. Lu kiai guyon suwengi itu melawan, kiai itu ustaz juga manusia, karena bengi itu ya kepen nonton. Tapi kan buatan pantes. Akhirnya korbannya santri ini dijak guyon gak jelas. Lah apel ning rodo ya ora pantes. Ngelawan nafsu itu berat, caranya ya dilalek-lalekno guyon iku. Lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan maksiat. Ngaji ora. Malaikat ngaji ora. Makanya itu disebut di kitab usul fikih Tanghubul Usul itu izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma fa yalzamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul ghibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sawangane sampean nang omah kukar-kukur, mlebu metu, kukar-kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angop ngorok. Nah, semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hadza tarokal ma'asiya kullaha. Hebat. Ini orang yang tinggal napa? Maksiat. Kayak nak malaikat itu jenis rada ekstrim. Alumni kempek suwengi ra tahajud ora witir ku alumni opo? Mulane kalau niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul napa? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul napa? Ma'as. Nah, ini pentingnya ngaji. Kalau nate ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya kemudian ada ayat kulu washrobu, mosok urusan mangan gak usah disuruh orang juga makan, terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo rapat utawa seminar. Ndak ada rapat, ndak ada seminar itu kamu ndak mati, tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali. Bahkan di atas wali lah. Inna woha ta'ala layar do anil abdi, pakai inna masih pakai lam taukid. Inna woha layar do anil abdi ayak kulal aklata fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati, tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak, Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar, andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafroh bimulkin la yusawi jar'atamain. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kulu wasrobu itu luar biasa Gus, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus adat kiai mertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ya ada mangan. Ya saya anggap aja itu proses jadi wali, ngoten mawon. Jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kon maca 10.000 wiridan kon opo.
kesuwen nih cara-cara kesuwen. Karena ini partai gak toreko tadi itu. Dulu abahnya Mbah Maimun Mbah Zubair itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau. Sementing diridani pangeran, mau kok akeh-akeh. Nah, itu partainya partai ahlul ilmi. Ya partainya partai ahlul apa? Ilmi. Nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ya, itu saya kepengen ya menggerakkan supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik, kenapa sih orang nggak janggal? Nggak janggal itu udah iskal. Quran itu kan kalamu Allah. Salah lagi Quran itu kalamu Allah. Masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya kana budu wa iya kanas tai. Kepadamu aku menyembah. Masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad? Padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid. Allah yang disembah bukan yang menyembah. Semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begini. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu ada kata yang disimpan yaitu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu betul ngendikannya Allah, cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. Jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad, qul iyyaka na'budu. Kemudian Nabi juga bilang ke umatnya qulu iyyaka na'budu. Jadi ini kalam Allah yang sudah milik kita. Nah berhubung milik kita, kita sah mengatakan iyyaka na'budu. Karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Lah kalau ihdinas siratal mustaqim kalam Allah berarti kan Allah yang berdoa. Nah, sehingga semua tafsir bilang sama, wa yuqaddaru qabla qauli ihdinas siratal mustaqim qulu. Nah, terus ada mufassir lain bilang jangan mulai iyyaka na'budu ya semuanya, mulai bismillah, qulu bismillahirrahmanirrahim. Masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim? Nah, dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fikih, kembali ke balaghah, kembali ke nahwu. Kalau ndak, ya Anda akan menafsiri Quran pakai logika Anda sendiri. Sampai ada mungkirus sunnah. Pokoknya sementing kembali ke Quran. Orang roh Quran itu kayak apa? Saya kemarin ngaji di Sedan di daerah saya bilang, Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat. Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat. Lah itu kan janggal. Padahal katanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Padahal tidak ada sabkut takwa untuk Umar. Umar tidak pernah takwa, tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa, kemudian dia masuk Islam. Lalu gimana tentang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil iktifa, lil muttaqina wa ghairihim. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampean punya ponakan dolan, cong-cong nang mangan. Ya maksudnya ya mangan mbek ngombe, mangan tok seretan mati kan. Itu kan satu paket. Sarobila taqikumul harra wal barda. Pakaian yang melindungi dari panas. Di situ nggak disebut wal barda, tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan lil iktifa, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah muttaqin. Corong doang nguyai segoro, wis takwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli. Karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi. Seolah lagi punya kualitas lagi. Kalau ndak, Quran tuh kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu wasrobu kayak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau suwun barokahnya hormat sama orang alim kados Ki Akil, Ki Siras dan tenaga keluarga mriki. Orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah nak dalam Gusmus ahli ilmu boten krana niat fakir boten. Biar sampean ngerti lah kalau ngadepi ahlul ilmi pun boten level. Ahlul ilmi itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok onta yang kena kudisen itu dijejerkan yang waras ikut kena kudisen. Terus orang ini tanya, ya Rasulullah ini tadi sehat, tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen. Nabi tanya lagi, faman a'dal awal, yang kudisen pertama ketularan siapa?
Wah itu dari Allah ya, maksud saya seperti itu. Jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Muhammad ya tentu mereka masih jangkar. Muhammad problem kita ini banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan, utang piutang macam-macam. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. Lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun. Kalau kamu jadi buruh, kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu bingung nggak? Ya bingung. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mat Tuhannya satu saja. Itu disebut darabawa masalah rojulan fihi syuraka umutasakisuna wa rojulan salamal lirrojul. Nah sekarang itu kita ini mulai kehilangan fatonahnya Rasulullah SAW. Nabi dulu itu kalau nerangkan ilmu itu logikanya gampang sekali. Logika yang dibangun tuh gampang sekali. Ada orang cerita, ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu. Apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan enggak. Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau gitu jangan. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair kata Nabi. Jadi dulu Nabi itu terus ini yang cerita fikih. Dulu Ahlul Madinah itu mangga itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Madinah dan penduduk Madinah itu abkhosna sikailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli. Nabi cara ngendikan itu unik. Aro'aitum law anna waha yamna'us samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah, lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mangga. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da buduwi solahiyah, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah sekarang banyak kiai yang sidik-sidik neraka. Sebenarnya Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda dia itu hipersek, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ini ingin Islam tapi jangan larang seks bebas. Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yasta'izinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh saya ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung belang? Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya tidak suka Nabi. Sampai otaknya itu yastakbihu zina, sehingga otaknya itu wah zina itu buruk betul. Akhirnya ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Nabi pertama mengingatkan atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Sampai dia ini nggak bisa apa-apa. Sudah Nabi sudah. Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm. Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah itu dikunjungi kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, lima anda tanzilu ala syirarin nas, kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu? Jawabnya beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ya dokter, di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun, sehingga dulu ulama
khilaf itu ikhtilaful a'immah apa? Rahmah. Masyhur itu. Saya sering cerita dan itu ada di kitab Khilyatul Auliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburut. Atau kebalikannya, pokoknya yang satu tuh mali aro ka'abisan ka'annaka taqnatu mir rahmatillah. Kamu kok sering cemburut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, wong kok ora iso syukur. Yang satu gojlok mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu mim makrillah. Kowe kok guya-guyu, kok is bebas kok neraka wae gitu. Nah, sehingga ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu kalau Said Abdul Al-Haddad itu tanya, "Cung kowe ngaji sopo?" "Ngaji si A." "Kiaimu tahu nangis?" "Ndak." "Ojo ngaji, kiaimu ati atos, kiai kok ora iso nangis." Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikan, "Cung kowe ngaji sopo?" "Ngaji si A." "Kiaimu tahu guyu nak ngaji?" "Mboten nate." "Ora usah ngaji wong ora iso syukur." Jadi nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khaufau wa tama. Ada khauf, ada apa? Roja. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, sawalangnya nggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan kisah itu kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir, dianggap fikir itu aman, ngeringankan hisab. Nggak jenengan fikir yang dihisab malaikat apanya kan? Kan nggak bisa ngisab jenengan, apa saja tidak punya. Punyanya problem. Nah, setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana, dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang tuh di meja, emasnya tuh banyak, uangnya banyak, dia hitung di meja, malah kaget. Saya ini gedeng kiai, kedunyan, ini ketemu kiai, kedunyan. Ya karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu wali, kamu tanya, kamu heran ya ada kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus, ya jangan, kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rodok seneng duit. Jadi ada ceritanya, kok diangen-angen, nah terus keterusan umatnya kayak gini-gini itu. Jadi ini cerita nopo istihad, apa cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak wong soleh-soleh tidak ikut ngurus negara ini, mau dikemanakan negara ini. Tapi ada yang berpikir, gue seneng nak wong soleh terkontaminasi. Ya sudah monggo, sing wis ra payu jabat nggih berpikir zuhud. Sing payu ya berpikir politik. Yang penting semuanya itu berdasar ilmu. Yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa taala. Masyhur itu di Ihya sering diceritakan Imam Ghazali, "Ana alim uhibbu kulla alim." Kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim ini yang tahu perspektif. Orang yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah. Di depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Yaitu tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya secara jelas kok jadi wamin ayatihi? Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur tuh kayak apa rusaknya? Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi ya turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem, bareng turu jebule esuk wis bar, alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksinya. Nah, karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu, sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Jadi mulane maksud kula ngeten. Sampeyan anut jalur wong alim dia turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan nggih ibadah, gojol-gojolkan ambek kanca nggih napa? Ibadah. Karena ini semuanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrahu. Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya suudzon. Kiai kok jagongan guyon sewengi kiai opo? Kiai kok turu sewengi ku kiai.
Karena basisnya ada ilmu. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Tadi beliau juga cerita di nasihat Mbah Mun, idza lam tuhsin fala tusi. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ini paling gampang apa? Tidur kan? Wis sampean nak turu wis ra zina, ra maling, ra ngrasani wong wis ora tusik. Nah, dengan konstruksi usul fikih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ya sama, ternyata makan itu yang menjaga nyawa, ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu nggak percaya puasa, sama nak poso gedang goreng mewah. Gedang goreng mewah, air satu teguk itu mewah. Makanya kalau lama dulu ada santri kepengen mangan enak, ya saya ingin mangan enak gini-gini, caranya gimana? Itu rumusnya ada sate, ada mie ayam. Idamuhu alju. Kalau kamu ingin enak, lauknya itu lapar. Ya kita kalau puasa itu semuanya kan enak. Nah itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, kayak ijazah dilakoni kan. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam, naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Loh, neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafatkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yughfar lahum ma qad salaf. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Niam mesti sing guri wah sawi mesti guri. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi, ini kalimat yang luar biasa, kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam mazhab Sadiliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abdul Hasan As-Sadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik li hadhil kalimah. Orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali nggak akan dimaafkan Allah, tapi ngelafatkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha illallah. Ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak kan? Tapi kalau membaca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika bihadil kalimah. Kamu boleh istighfar berdasar hadhil kalimah, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Nah itu urusan monggo lah. Tapi apapun itu basisnya harus napa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha illallah dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu paham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman fakaifa sorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim, masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh gak? Aneh. Jadi kalau suwon pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Ini caranya gini nagih kiai kon sregep mulang ojo politik terus ngoten. Tapi politik itu bagian dari ilmu, wis ra iso diterangno. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pikiran. Cuma mereka yang tanya itu biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati. Setuju kan? Setuju? Sila. Asal dakaik. Andaikan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sopo. Tapi mungkin kalau ke mbah saya ya juga babanya nih pihak juga Mbak Abdul Aziz, mungkin putuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling ya, aku sergep. Yang jelas tuh dari kafadlu yuti apa? Mayas. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbak Mun tuh sering cerita juga bahasa. Kena kepengen ngalim, ku sinau sedurunge ngaji. Ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu Sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok Mbah Mun baca jer, kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa, berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya, misalnya Mbah Mun baca wadakaro sopa al-musonifu, kamu baca wadakaro al-musonif. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh nggak tahu betul Gus maknanya lam tardiman itu apa. Lam tardiman dicari di kamus tuh udah ada, ternyata itu di head lam tarodaman. Dia baca satu lam tardiman itu dicari di kamus sampai hidup mati lagi ya nggak ada. Nah, jadi kamu baca dulu misalnya di bab head lam taro ngali sopo mar'ah daman ing geteh, ternyata ngaji Mbah Mun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Mbah Mun, mergo sorokan kabeh santriku sorak mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda yuk maca sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serondo alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Kiai Mustafa, Kiai Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Podo salah ya Gus. Kenapa lah? Podo salah. Karena Kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya Mbah Mun betul. Ada Kiai nggak tahu apa kakean mergawe kakean politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri kulo gak ada makna kok lawang. Ya walang sing lawang cung. Mau ngalah. Terus watini lan wit alu. Gurune maca alu. Kulo gak ada makna kok elo. Lah ya wit telu kena go asu cung. Tapi saya menangi Kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sapa wong albedo tangi anduk. Terus gurunya kaget. Cung kok anduk cung. Bareng didelok endok. Karena kalau pegon kan anduk sama endok itu podo ya. Ini ada podo. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora cung, yo haram, yo podo ae kalau gitu nyolong. Nyolong endok ya haram, nyolong anduk haram. Lo cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas, gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang, waro'a itu Zaidan, saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung, kamu diajari pelengahan nggak sopan, habis Ustadz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, waro'a itu Zaidan, Zaidnya mana? Dia gak ngerti. Zaid datang, saya melihat. Mana orangnya kok dibahas-bahas terus itu. Ya, jadi yang serius tadi, kalau sampean ingin nguji kualitas Anda, makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan Mbah Mun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya.
Nanti ketika Mbah Mun baca tadi, kalau kemiripannya kita 90% ya bagus, syukur-syukur sampai 100, dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jami' Hatam, sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu, kalau tahqiq ya tahu. Biasanya kalau tahqiq itu Mbah Mun karena takut nyalahkan kiai-kiai Jawa, kalau baca 2 kali, misalnya begini, Yasmalu, kadang diwaca Yasmilu ya apa-apa nggih Jawa wae gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau kiai Jawa itu berat sekali. Dumeli bojo bolak-balik wis mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca Yasmilu. Saya itu menangi loh, kiai Jawa dulu baca Simai itu menangi, Masdar Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca Samai semua sekarang. Saya menangi kiai itu baca Dilalah. Lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca Dalalah, Fa'alah. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, dukik tu bena hajaro ini, saya ini digebek 2 batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun, karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main, karena Ibnu Hajar Al-Haytami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi, mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya belajar. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Wah, mesti meriang saya kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya. Kasihan gurunya. Nggih, Bon cekap. Bon, itu catat ya. Sebelum ngaji baca dulu. Satu lagi, Gus. Sampean ketoke kiai ndesok kok kuliah. Betul kuliah? Oh, nggih nggih. Pun dari belajar dari mana sampai kemana Gus jenengan? Dari Mondok sampai ke Jogja sampai Putih. Monggo. Ini karena sesuai kontrak, nggak boleh nyulayani janji sekali aja Sekali tak tekno Gus. Jadi sebetulnya kalau di ilmu, saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja, dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi loh, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu final dari kaum pasti aneh. Nah, masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, ndak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur cucu Mbah Hasyim, orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah, makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsawu nabiyan illa fi mana'atin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik, supaya masa-masa transisi ini nggak ada perlawanan. Nah, itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, lah engkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda alami. Nah, itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat tijar. Saya bilang kalau ngitung itu porogapit, padahal kita zaman sekolah porogapit itu pantangan. Tapi saya bilang saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Ba? Kalau manggil saya Pak Ba. Kalau di kitab disebut rubu'ul usyur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100.000. Setelah 100.000 rubuknya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Nah, itu matematika Arab. Makanya orang Arab tuh nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap.
Misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuknya 25 juta. Berarti 2/5, 2,5 nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu rubul usur. Diusurkan dulu baru dirubuk. Misalnya 6. 2/3/6 berapa? Orang Arab bilang sulusan. 6 sulusnya 2. Sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuro. Zakat zuro itu kan al usur sama nisful usur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100 10. Nah, sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Lah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usur, berarti 5. Jadi orang Arab itu nggak mau langsung bilang 5 karena kalau 100 dibagi 5 itu apa jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu terus nanti dibilangkan nisful usur. Nah, jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar biasa. Nah, itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah porogabit karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5 bahasannya apa? Rubu'ul usur. 1 miliar usurnya berapa? 100. Rubuknya berapa? 25. Nah, ini semoga buatan ngingkari janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Sebetulnya masih ada satu lagi, cuma ampun. Beliau adalah sangat hafal dengan nu'util masyayikh. Artinya sebutan, kenapa Imam Ghazali itu Syekhul Islam, Hujjatul Islam, kenapa Imam Anu Syekhul Islam, kenapa Imam Anu, sahabat Anu, kok ada Saifullah, ada Asadullah, itu biar ahli sekali, karena ini belum tuntas, jadi ya berikutnya insya Allah kita mentongakakan ya Allah, moga-moga Gus Bah gelem kono tongan jajal tongane Gus Bah karo tongan sampean mandindi kira-kira. Matur nuwun Gus, matur nuwun Sayyid, matur nuwun, sangat matur nuwun, sangat masya Allah. Niki jelas Gus Bah itu enteng, cepet itu diterimanya ku, kenapa jadinya keterangannya cepat dan sebagainya cepat. Oh, enggak ada kayak yang jelimet. Tak kira apalagi saya mendengar dianya saja nggak paham kok. Nah, itu. Nah, demikian matur nuwun, sampean kudu matur nuwun sangat wong sing lagi uzlah ora gelem. Luar biasa kita. Hanya selanjutnya kata mohon Gus kula sak sedulur sak santri nek pas jenengan ndonga pas uzlah njaluk ditongakne ngoten mawon nggih ngoten mawon pun nggih.